Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 360, mengunjungi Lauren larut malam. Sambil menatap sang manajer, Steve, yang tergagap tak jelas, Jordan bertanya, ada apa, Tuan? Steve menatap Lauren dan menelan ludahnya tak henti-hentinya, meski ia belum melihat sosoknya secara menyeluruh. Kalau saat itu musim panas, atau kalau dia punya kegemaran pakai pakaian ketat seperti Ellie, mata Steve mungkin akan rontok. Tidak. Steve berpura-pura tenang karena dia tidak ingin kehilangan ketenangannya di depan bawahannya. Lauren dengan ramah mengulurkan tangannya ke arah Steve dan berkata, Manajer Steve, benar. Halo, tolong jaga Jordan saat dia bekerja di sini nanti. Steve langsung terkejut. Tidak masalah. Aku akan memperlakukan Jordan seperti saudaraku sendiri dan menjaganya dengan baik. Tenang saja. Lauren tersenyum dan mengangguk sebelum berkata kepada Jordan, Jordan, Chloe dan aku akan pergi ke mall sekarang. Kami tidak akan menghalangimu bekerja kalau begitu. Baiklah. Jordan menatap Chloe dan berkata, sayang, aku akan menemuimu besok pagi. Chloe menaruh tangan kecilnya di kepalanya dan kemudian membentuk hati dengan jari-jarinya. Dia berseru, aku akan menunggumu. Jordan tak kuasa menahan tawa. Chloe sungguh menggemaskan. Setelah Lauren dan Chloe pergi, Steve menepuk Jordan dan berseru, Nak, kau benar-benar hebat. Kau berhasil mendapatkan wanita secantik itu. Oh benar, ini $400 dan kartu identitasmu. Jordan sedikit terkejut. Ini. Steve berkata, hei, tidak ada yang menghasilkan $200 sebulan akhir-akhir ini. Aku akan memberimu $600 di muka. Ambil dan belanjakan. Mintalah lebih banyak lagi saat uangmu habis. Aku akan melindungimu mulai sekarang. Jordan mengangkat telepon. Baiklah, terima kasih. Tak lama kemudian, waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Masih ada beberapa pengunjung yang meninggalkan tempat itu setelah menonton pertunjukan tengah malam di bioskop-bioskop di mall itu. Akhirnya, tidak ada seorang pun yang tersisa. Jordan dan Jay memeriksa setiap sudut mall dan mulai berjalan-jalan ketika dia mencapai lantai pertama mall. Jay berkata, ini benar-benar melelahkan. Saya harus bekerja keras setiap hari hanya untuk mendapatkan sedikit uang. Jordan mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya dan bertanya, apakah kamu ingin merokok? Melihat rokok Jordan adalah merek yang disukainya, Jay sangat gembira. Tentu, ayo kita coba satu. Mereka mulai merokok dan Jordan berkata, Jay, bisakah kau membantuku? Mari kita berpura-pura berkelahi di sini dan kau berpura-pura menusukku sampai mati sebelum menyeretku ke dalam rumah. Jay tercengang. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Jordan berkata, ini hari pertama saya bekerja dan saya sangat lelah. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk tidur di dalam rumah sebentar. Jay melambaikan tangannya dan bertanya, kamu masih baru dan kamu mau tidur siang di hari pertama kerja. Kenapa kamu seperti ini? Jordan memberi Jay $80. Jay mulai ragu-ragu. Dia mengangkat teleponnya pelan-pelan sebelum berkata sambil tersenyum, haha, di hari pertamaku bekerja, aku juga sangat lelah. Oke, tapi kenapa kamu harus terus berakting? Jordan tertawa dan berkata, ayo. Jay tidak peduli jika Jordan punya minat khusus. Baiklah, ayo. Jordan dengan cepat menyenggol Jay, yang langsung memukulnya lalu berpura-pura memegang ponselnya dan menggunakannya untuk menusuk Jordan berulang kali. Jordan perlahan mencondongkan tubuhnya ke belakang. Seret aku, Jordan mengingatkan Jay. Jay berkata tanpa daya, sobat, haruskah kau membuatnya begitu realistis? Kalau kau benar-benar menutup telepon, aku akan menjadi pembunuh. Jordan berkata, tidak apa-apa, kamu tidak membawa senjata apapun. Apa yang kamu takutkan? Karena Jordan sudah memberikan uangnya, Jay pun memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan Jordan dan menyeretnya ke dalam kamar sebelum pergi. Jordan melihat jam dan diam-diam berpikir, mereka pasti segera datang untuk memeriksa keadaanku. Jordan melakukan itu demi memikat bawahan Brad dan Chris. Memang, setelah sekitar 15 menit, Jordan mendengar suara langkah kaki ringan dari luar. Suara langkah kaki itu semakin dekat dan dekat. Berderak. Pintu didorong terbuka, dan orang asing itu mengarahkan telepon genggamnya ke Jordan, yang sedang tergeletak di tanah. Pada saat itu, Jordan tiba-tiba membuka matanya dan menendang wajah pria itu. Namun, dia jelas seorang ahli juga, karena dia menerima beberapa tembakan dari Jordan. Namun, dalam pertarungan 1 lawan 1, hanya sedikit yang mampu mengalahkan Jordan. Tak lama kemudian, Jordan berhasil menaklukkannya. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Jordan mencengkeram pergelangan tangan lawannya. Pria itu memiliki banyak keberanian dan menolak untuk berbicara. Ah, sakit. Jordan tahu cara menyiksa seseorang dengan baik. Pria itu segera angkat bicara.
Dia keturunan Howard. Brett. Dia dirawat di rumah sakit mana sekarang? Tanya Jordan. Angkat bicara. Ah. Akan kukatakan padamu. Dia ada di bangsal VIP rumah sakit pertama. Wah. Jordan memukul leher pria itu dengan tangannya dan langsung menjatuhkannya. Pada saat ini, Jordan mendengar suara langkah kaki dari luar lagi, dan dari ringannya langkah kaki itu, jelas terlihat bahwa orang yang datang kali ini bahkan lebih tidak berpengalaman. Sialan, si brengsek Jordan ini tidak mati, kan? Orang ini bukan saja tidak dapat menyembunyikan suara langkah kakinya, ia bahkan bergumam sendiri. Saat pihak lain membuka pintu, Jordan langsung berjalan keluar, membuat mereka sangat ketakutan. Ah! Jordan melangkah ke arah mereka dan bertanya, untuk apa kalian ke sini? Lelaki itu tergagap dan berkata, aku hanya lewat saja. Jordan berkata, apakah Chris mengirimmu untuk mengikutiku? Pria itu menyangkal dengan tatapan curiga, apa katamu? Aku tidak mengerti. Jordan memukulnya hingga jatuh ke tanah. Pria ini tidak bisa membalas sama sekali. Kembalilah dan beritahu Chris agar tidak mengikutiku lagi. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap baik padanya. Pergilah. Pria itu pergi dengan ketakutan, dan Jordan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang mengikutinya sebelum memanggil taksi ke rumah sakit. Dia merasa Brett pasti sadar jika Victoria ada di tangan keluarga Howard. Sebelum Jordan datang, ia berganti pakaian dengan orang yang dikirim Brett untuk mengikutinya. Ia menemukan bahwa anak buah Howard, terutama bawahan Brett, semuanya berpakaian seragam. Topi, sepatu, dan pakaian mereka semuanya seragam. Sekilas ia bisa tahu bahwa mereka bekerja untuk keluarga Howard. Oleh karena itu, setelah menemukan bangsal tempat Brett berada, Jordan berhasil dengan mudah menjadi salah satu dari mereka saat ia bersembunyi di ambang pintu dan menguping pembicaraan Brett. Saat itu, Brett masih terjaga dan berbaring di tempat tidur. Kakinya masih terbungkus kain kasa karena tembakan. Di dalam ruangan, Brett berteriak frustrasi, pasti si bajingan Jordan itu. Dia pasti mengatakan sesuatu kepada Victoria. Kalau tidak, Victoria tidak akan pernah mau menikah dengan Chris Heng, si brengsek yang punya kecenderungan kasar dan suka menyiksa istrinya. 2. Jika kakekku tidak mengatakan kepadaku untuk tidak melakukan apapun padanya, aku akan berurusan dengan binatang buas itu. Binatang itu tidak akan berguna bahkan jika kakakku melindunginya. Brett berada di bangsal rumah sakit bersama salah satu anak buahnya. Anak buah itu berkata, Tuan Howard, Nona Howard, dan Tuan Heng pergi ke toko perlengkapan pengantin hari ini, dan tampaknya mereka bahkan sudah membeli cincin kawin. Tampaknya Nona Howard sudah memutuskan untuk menikahi Tuan Heng. Sebenarnya, Tuan Heng dan Nona Howard cukup cocok. Pernikahan mereka juga akan menguntungkan Anda. Brett membentak dengan marah, aku tidak butuh bantuan mereka. Aku hanya peduli dengan kebahagiaan Lauren. Lauren hanya peduli pada Jordan dan dia sama sekali tidak menyukai Chris. Anak buahnya berkata, ngomong-ngomong soal Jordan, dia sekarang sudah bekerja sebagai petugas keamanan di pusat perbelanjaan JFS. Kudengar dia jago bermain piano dan punya keterampilan memasak yang hebat. Dia bisa dengan mudah mendapat pekerjaan dengan gaji ribuan dolar. Kenapa dia memilih menjadi petugas keamanan? Brett berkata, Jordan Stelle sangat licik. Jangan remehkan dia. Dia mungkin memilih menjadi petugas keamanan karena dia punya rencana jahat. Ngomong-ngomong, apakah kau sudah menemukan saudara laki-laki Jordan, Jamie Stelle? Jordan yang ada di pintu tiba-tiba terkejut. Apakah Jamie ada di DC?